Ya, selamat datang di new desktop gua yang mana gua udah fully install Linux, nggak pakai Windows lagi sekarang. Dengan alasan tertentu yang mana intinya alasannya adalah kebutuhan gua kerja sehari-hari yang ada di Windows itu ada di Linux juga, dan salah satunya itu ada di Linux ini, distro Linux yang namanya Pop! OS. Salah satu distro based on Ubuntu kalau nggak salah, atau Debian Ubuntu. Jadi di Pop! OS ini kebetulan juga graphic card gua itu Nvidia, dan terdeteksi di sini Nvidia-nya. Karena apa? Karena secara ketika lu buka website Pop! OS itu dia menyediakan opsi downloadan untuk Nvidia ataupun untuk non Nvidia. Contoh kayak begini contoh nih. Nih. Tuh, ada untuk Nvidia, ada LTS biasa, ada untuk Raspi microcontroller. Dan gua memilih yang ini dan ternyata langsung lancar-lancar saja. Gue di sini mau kasih tour dikit ya tentang Pop! OS yang udah gue install di sini secara menyeluruh di PC gue. Apa aja yang terjadi ketika gue pindah dari Windows ke Linux. Yang mana sebenarnya dari dulu pun gue udah cukup familiar dengan Linux, terlebih yang basisnya di Ubuntu atau di Debian. Tapi selain dari itu gue nggak terlalu familiar, cuman sekedar mencoba iseng. Tapi kalau ini dipakai untuk kerja sehari-hari, daily use. Jadi gue install ini sengaja untuk kebutuhan gue sehari-hari, yang mana kebetulan semua kebutuhan gue yang ada di Windows itu bisa di sini. Jadi gue udah full move ke sini aja. Apa salahnya gitu kan ya. Sekalian juga gue review setelah ini kurang lebih udah 3 harian gue pakai. Dan alhasil sih menurut gue ya, Pop! OS ini menarik banget, terlebih dari segi mereka membungkus si Pop! OS ini bukan sekedar sistem operasi, tapi kayak community besar yang bukan cuma sekedar besar, tapi ada kayak sisi perusahaannya. Jadi kalau lu cek ke websitenya, Pop! OS itu dia jualan PC desktop juga. Jualan PC desktop, ya kan? Terus mereka jualan PC mini di sini, mereka jualan server, mereka jualan laptop, mereka jualan keyboard mereka sendiri. Nih, dengan spesifikasi yang bisa kalian cek sendiri di websitenya sendiri si Pop! OS system76.com ini gitu. Dan yang paling penting bagi gue adalah sebenarnya si Nextcloud ini sih. Jadi gue paling seneng kalau udah installin Linux pertama kali itu gue langsung install Nextcloud dulu untuk pertama. Setelah gue nyalain Linuxnya itu apt update dulu pastilah ya, kalau Ubuntu dan kawan-kawan. Udah update, upgrade ya standar kayak begituan. Terus satu aplikasi yang gue install adalah salah satunya Nextcloud ini. Untuk kebutuhan gue bisa interaksi sama tim gue secara lokal, secara private network gitu. Kebetulan di bawah ada 2 komputer yang connect dengan jaringan yang sama dengan jaringan gue. Jadi gue pasangin Nextcloud untuk kebutuhan gue file sharing lah kurang lebih. Untuk kerjaan atau video atau project-project codingan itu bisa gue share di sini juga. Dan bisa juga kita talking santai di sini kayak Discord bro. Dan bisa start call video, meeting, atau sekedar ngobrol kayak Discord untuk main game doang. Kayak ini bekas main game tadi. Terus ada juga sebelum jauh-jauh kita seperti biasa, pembukaannya adalah kalau kita review Linux sedikit atau tour sedikit tentang Linux, itu tidak lengkap rasanya kalau tidak NeoFetch. Ini NeoFetch-nya. NeoFetch-nya seperti ini kurang lebih. Secara spek gua pakai mid spek, nggak high spek. Ini cuman pakai Ryzen 7 5700X, yang mana dengan spek segini dengan harga segitu gua bisa bilang itu cuman ya, karena speknya sesuai lah dengan nggak sesuai justru dengan harganya yang menurut gua cukup murah dengan spek segitu. Makanya gua beli yang ini mid spek. Terus untuk RTX-nya gue pakai 3060 yang paling murah aja, karena untuk kebutuhan editing video juga nggak perlu kayak gimana-gimana. Untuk kerja ngoding juga nggak perlu butuh GPU yang oke. Di RTX 3060 udah totally mantep. Untuk RAM itu yang cukup harus di upgrade 32 GB di sini ya, dan terpakai 6,4 GB kurang lebih untuk RAM-nya. Termasuk irit berhubung gua running banyak proses sebenarnya. Terlebih untuk kayak beginian ya, OBS itu kan running ngambil GPU juga di sini 40%-an, memori juga kemakan. Terus ada WhatsApp, ada Discord, ada Steam. Ya ini support Steam juga. Jadi buat kalian yang belum tahu, di sini gue udah main Apex juga, lancar, no lag, Linux. Wow. Jadi kalau mau install game yang nggak support di Linux itu kita pakai namanya tuh Proton eksperimental. Ada di bagian Steam Play sini, Proton eksperimental. Itu yang membuat gue bisa running Apex di Linux. Jadi buat kalian yang main Apex juga, itu kan Windows tuh, dia nggak bisa tuh kayak Forza Horizon itu pada Windows semua tuh, nggak bisa di Linux. Pakai yang namanya Proton eksperimental, itu dia bisa nyala langsung. Oke. Kalau secara spek kurang lebih kayak gitu. Di sini apa aja yang udah gue install tuh cukup standar karena ini masih 3 harian. Jadi baru ada Node.js. Ya,
gue udah pakai ZSA juga, jadi gue bisa pakai shortcut untuk gue manggil sesuatu di terminal. Admin V misalnya untuk Node.js, dan juga ada auto suggestionnya, suggestionnya. Ada git juga, git clone, git segala macam itu udah gue install juga. Terus npm, ya standar npm update tuh tinggal npm update, nu, ni, npm install, kayak gitu-gitulah. Udah dikasih shorthand. Terus docker juga udah ada. Kalau lu mau cek, ini adalah docker untuk Nextcloud gua. Jadi Nextcloudnya running di docker dan udah di setup di sana gitu dengan running port 8080. Makanya kalau lu cek di browser sini itu nyalanya di localhost 8080 karena dockernya pun nyala di directnya ke 8080 portnya untuk bagian si Nextcloud. Terus udah itu doang sih yang gue install. Yang paling penting adalah si Node.js karena proyekan gue banyaknya JavaScript. Sisanya itu mainan di Docker paling, kayak macam MySQL atau hal-hal lain yang berkaitan dengan web development itu di MySQL. Itu di Docker banyakannya. Kalau kalian cek di sini secara grafik ya, terpakainya tuh sekitaran sekian persen, nggak lebih dari 40 nih. Padahal gua running juga untuk OBS, nge-record layar, kamera, udah interface dan segala macamnya. Jadi si PopOS ini secara support sistem untuk daily use udah sangat-sangat oke, mantap gitu menurut gua pribadi. Dan secara UI-nya pun ini keren banget menurut gua. Lebih flawless aja daripada si Ubuntu bawaan. Walaupun ya sama-sama aja. Ini gua udah install juga GNOME Tweak ya, jadi udah beberapa hal di beda-bedain sedikit gitu secara shortcut ataupun secara looks-nya, dan juga fontnya juga. Di sini gua pakai font ViraCode Nerd ataupun gua kadang pakai JetBrains Mono Nerd gitu kurang lebih. Jadi buat kalian yang selalu tanya tuh, "Bang, lu kalau ngoding pakai font apa?" Antara JetBrains atau ViraCode kalau gue. Untuk aplikasi yang udah gue install itu sederhana. Untuk proyekan gue nggak terlalu banyak Naninu. Gue butuh Draw.io, gue butuh Color Picker, gue butuh Bomberman, game yang cukup sederhana tapi mengingat masa lalu dulu. Ada GoofView, ada Audacity untuk rekam-rekam sesuatu, GoofView untuk kamera. Terus ada PyCharm untuk bagian Pythonan kayak di tutorial terakhir. Ada Steam Launcher, ini siapa main Apex Legends ya, oke. Ada OWASP, ada OBS untuk rekam layar, Kdenlive yang mana tadinya gua ngedit video itu pakai Adobe Premiere Pro dan sekarang gua ganti jadi Kdenlive. Spotify, WhatsApp juga ada di sini, downloader YouTube juga ada, Ubuntu Cleaner kurang lebih kayak sisi cleaner di Windows mungkin ya, dan Visual Studio Code. Dan kalau kita buka itu lancarnya, nah udahlah bro, enak banget parah. Gue udah install beberapa ekstensi di sini baru 22. Biasanya gue ekstensinya itu 100 biji. Tergantung projectnya, tapi ini belum banyak gue setup sebenarnya. Dan ya sekaligus juga kita coba buka-buka semuanya aja langsung. Ini di bagian sini gue buka Draw.io-nya, gue buka PyCharm biar kita lihat performanya ntar abisnya berapa gitu ya. Gue buka Zoom, gue buka Kdenlive. Ini bekas tutorial kemarin ya by the way. Yang paling keren sebenarnya ini Pak, sebelum kita move ke banyak aplikasi, ini sekaligus kita ngetes performance-nya aja gitu ya. Yang paling keren adalah ketika lu cek ke bagian sound, audio interface gue udah otomatis terdeteksi Pak sini. Gile nggak tuh, Audient Evo 4 audio interface gue yang mana nggak bisa di sananya, di website resminya itu nggak bisa, sistem operasi Linux itu nggak bisa, cuman Windows. Tapi PopOS bisa menjalankannya audio interface ini ya, gila gokil. Makanya gue bersyukur sekali pas install PopOS ternyata semuanya support. Device yang gue pakai sehari-hari itu semuanya support, termasuk juga dengan kamera dan lain-lain itu semua terdeteksi aman-aman saja. Oke, kalau kita hotop di sini menghabiskan 8,4 GB memori setelah kita buka beberapa aplikasi, dan kita akan coba buka PopOS juga di sini, PopShop yang mana di dalam sini gue akan install salah satu yang bisa kita coba, mungkin IntelliJ ya, kita coba install. Jadi untuk PopOS itu installnya tinggal via PopShop bisa, tapi lebih gue sarankan kalau memang yang ada aja di dalamnya. Kalau nggak ada ya udah gimana lagi, via terminal gitu kan ya. Ini mulai ada nge-lag nih PopShopnya. Nah itu doang paling. PopShopnya agak sedikit aneh kalau di gue ya, di kasus gue nih. Tuh gue nggak bisa mencet apa-apa, dia loading, not responding. Itu doang paling kelemahannya. Tapi gue jarang juga sih pakai si PopShop. Tapi kalau kita buka lagi, terus kitanya agak sedikit sabar dulu gitu, itu biasanya aman. Setelah loading ini muter abis, terus kita cari baru deh, biasanya aman tuh kalau kayak gitu. Oke, ini yang udah gue install, ada di sini semua. Nvidia driver otomatis terinstall di sini, gue versinya 525 untuk RTX 3060.
Ini aplikasi yang berjalan ya, yang terinstall gitu. Sekarang gua mau IntelliJ, itu kita install aja langsung. Sambil menunggu, sambil kita buka-buka yang lainnya juga. Pengen tahu performanya seperti apa Spotify. Cuman gua nggak login ya karena ini baru juga dan gua belum banyak Naninu di sini, belum banyak sesuatu yang gua sesuatukan juga. Jadi sekaligus aja lah gitu. Firefox kita buka juga. No. Apalagi? Keden udah ya. PyCharm udah kan? Udah terbuka. Terminal, Steam juga udah. VS Code juga ada. VS Code-nya kita buka banyak. New window. Control Shift N. Cek performa. PC gue sih agak bunyi sekarang. Dia 12 GB ya, ini tergantung dari RAM juga ya, tapi intinya ya lumayan menakjubkan dari segi prosesor yang mid end, tapi memorinya 32 sih, jadi kebantu kayaknya gitu ya. Aman tuh, enak-enak aja, cepet-cepet aja. Ini gua close. Wah gila ya, Pop OS bro. Sangat gue rekomendasikan untuk kalian yang mau daily use Pop OS. Tuh gua buka-buka udah aman lancar jaya. Yang paling penting ya itu kalau bagi gua sebagai content creator plus juga punya side project dari segi coding mengcoding, entah itu mobile ataupun desktop ataupun web, karena gua punya tim juga untuk mendevelop sesuatu. Jadi minimal ini bisa running proyekannya, itu satu. Minimal bisa running proyekan yang didevelop sama tim gue. Terus kedua, gue bisa upload YouTube tanpa banyak kendala. Minimal kamera terdeteksi, audio interface juga kebaca, terus juga mouse, keyboard semua itu lancar. Speaker termasuk juga. Terus performance juga oke. Terus main game juga seenggaknya game Steam bisa di running, dan ini bisa di running ya kalau di Pop OS. Karena udah ada banyak fitur yang bisa kita coba, dan bahkan banyak hal yang belum gua implementasikan di Pop OS-nya, dan gua juga punya kesibukan jadi nggak bisa banyak ngulik dulu di bagian komputer utama gua ini karena gua belum punya banyak waktu untuk setup si Pop OS-nya. Jadi gue cuman install yang ada saat ini aja di beberapa hari lalu gitu. Kalau kalian kepo sama yang menu settingannya, Pop OS itu sama aja kayak Ubuntu kurang lebih, beda-beda dikit lah ya. Untuk bagian network kayak begini, desktopnya ada launcher, ada background standar seperti ini, terus appearance-nya bisa dark, bisa light, itu udah dari dulu juga. Ada dockingnya, workspace-nya sih cukup keren menurut gua. Nah kayak begini enak banget lah, apalagi tadi kalau banyak ya aplikasinya, harusnya pas banyak tuh kita buka kayak gini harusnya tuh enak. Display terpotong jadi 3, aman. Ada night light yang cukup membantu gue ketika gua begadang sebenarnya. Dia meredupkan layar dan juga membuat layarnya lebih warm lagi. Ini udah terinstall nih IntelliJ IDEA ya. By the way, kita coba first impression buka IntelliJ-nya pertama kali. Oke, don't send. Oke. Smooth. Lumayan lah. Tinggal download JDK dari Oracle atau dari mana ya, dari Oracle boleh. Versi 19 download. Minimize. Udah, gue simpen dulu aja itu. Keyboard yang paling kepake adalah di bagian shortcut kustomisasinya. Jadi banyak shortcut yang gue pakai untuk kebutuhan gue move aplikasi ini. Di move ke bagian bawah misalnya kayak begini. Lah anjing hilang ya. Kayak gitu-gitulah kurang lebih. Ntar gak kerekam sama UBS, berbahaya juga. Terus di bagian about-nya kurang lebih kayak begini, standar aja. Supportnya begitu. Terus apalagi ya? OS upgrade itu udah gue aktifin juga di sini. Cuman dia nge-get-nya agak lama, kadang-kadang dia bikin error nih OS upgrade ini. Kalau kita masuk ke menu ini kadang-kadang error. Bukan di sini. Di bagian firmware tuh yang kadang-kadang bikin error. Nih ya, nggak percaya kita coba masuk firmware. Kalau gue buka ini biasanya nge-crash nih. Oh, udah enggak sekarang. Kalau waktu itu tuh, bener gak? Tiba-tiba hilang kan? Tiba-tiba hilang pak. Itu doang sih paling, tapi kan nggak kepake setiap hari juga, kita ngapain mencet-mencet di situ gitu. Untuk power ya standar, ini gue pakai mouse Logitech. Udah itu doang sih paling untuk bagian settingnya sih. Pop OS, dan yang paling penting adalah tiling sistemnya ini juga cukup keren pak. Jadi kita bisa langsung move seperti ini untuk tiling system, dan dijadiin shortcut juga, jadi cepet banget kalau kita mau ngesusun aplikasi yang terbuka itu bisa lebih enak di sini. Gitu.
untuk kustomisasinya itu banyak dan lengkap, sangat-sangat lengkap. Udah ada LibreOffice juga secara standar bawaan instalannya. Kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini tentang Pop OS dari gue. Semoga bisa bermanfaat buat kalian sebagai info bahwa untuk dipakai daily use dengan spek yang kayak gue misalnya, itu bisa untuk sehari-hari menurut gue dengan kebutuhan gue pribadi. Content creation, side project, web development lebih dominan. Kalau dengan mobile development ya pasti kenapa enggak gitu kan. Cuman pastikan aja RAM-nya lebih dari 8 GB gitu. Ya, sampai jumpa di video berikutnya tentang apapun ntar nanti pembahasan tentang Linux yang lagi gue lakukan di Linux ya. Untuk saat ini masih kayak gitu doang karena masih beberapa hari. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.